Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sampailah kita pada pertemuan yang keempat, masih di bagian madkhal atau bagian pengantar dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i. Pengantar kita kali ini berkaitan dengan syumuliyah, atau bagaimana komprehensivitas fikih Islam terhadap hajat atau kebutuhan manusia. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pembahasan kita ini masih bagian dari sub topik yang pertama dari madkhal yang dikemukakan oleh para mu'allif, yakni masih dalam uraian fi ta'rif bi ilmi al-fiqh. Ini ulasan kita berkaitan dengan syumulul fiqhil islami li kulli ma yahtaju ilaihi nas. Komprehensivitas fikih Islam terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yakni di sub topik ini para mu'allif ingin menegaskan bahwa fikih Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan dia dengan dirinya sendiri, dengan Rabbnya Allah Ta'ala, maupun juga dengan sesama makhluk. La syakka anna hayatal insani muta'addidatul jawanib. Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia itu beragam aspek, banyak aspek. Wa anna sa'adatal insani taqtadi ri'ayata hadhil jawanib kulliha bitanzimi wat tashri'. Dan juga bahwa kebahagiaan manusia itu meniscayakan adanya riayah atau pengurusan aspek-aspek ini seluruhnya, bitanzimi wa tashri', dengan pengaturan dan pensyariatan. Walamma kana al-fiqhu al-islami huwa ibaratan 'anil ahkam allati syara'aha Allah li'ibadihi wa ri'ayatan limasalihihim wa dar'an lil mafasidi 'anhum, ja'a hadzal fiqhul islami mulimman bi kulli hadhil jawanibi wa munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nas. Yang lalu sudah disampaikan bahwa karena fikih Islam itu merupakan ungkapan tentang hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya sebagai riayah, sebagai bentuk pengaturan untuk kemaslahatan mereka, dan juga pencegahan terhadap mafsadat dari mereka, maka datanglah fikih Islam ini memenuhi seluruh aspek, mencakup seluruh aspek tersebut. Wa munazziman bi ahkamihi jami'a ma yahtajuhun nas, dan mengatur melalui hukum-hukumnya seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Wa ilaika bayanu dzalik. Berikut ini penjelasan untuk Anda. Di penjelasan ada beberapa pembagian tentang fikih Islam yang akan dikemukakan oleh para mu'allif, yang itu menunjukkan kepada kita betapa seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia atau jami' ma yahtajuhun nas itu betul-betul diatur oleh hukum syariat Islam. Lau nazarna ila kutubil fiqhi allati tatadammanu al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustamaddah min kitabillahi wa sunnati rasulih wa ijma'i ulama'il muslimin wa ijtihadatihim, sekiranya kita memberikan perhatian kepada kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syar'iyah yang itu digali dari kitabullah, sunnah rasulnya, juga ijma' para ulama kaum muslimin dan ijtihad mereka, la wajadnaha tanqasimu ila sab'i zumar. Niscaya kita akan mendapatinya terbagi ke dalam 7 kelompok. Jadi hukum syariahnya ada 7 macam. Wa tushkilu bi majmu'ihal qanun al-'am li hayatin nasi afradan wa mujtama'at.
dan akan membentuk melalui keseluruhannya, artinya secara keseluruhan ya, 7 macam kelompok tadi itu akan membentuk kanun umum untuk kehidupan manusia, afradan wa mujtama'at, baik secara individual maupun secara kolektif. Az-zumratul ula, kelompok yang pertama, kita lihat perincian masing-masing kelompok ini. Al-ahkamul muta'alliqatu bi'ibadatillahi min wudu'in wa salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah berupa wudu, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Wa tusamma hadhil ahkamul ibadat, dinamai hukum-hukum ini sebagai al-ibadat. Ini az-zumratul ula atau aspek yang pertama. Az-zumratus tsaniyah, kelompok kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bil usrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Min zawajin wa talaqin wa nasabin wa ridha'in wa nafaqatin wa irthin wa ghairiha, berupa hukum pernikahan, perceraian, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan lain-lain. Wa tusamma hadhil ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, dinamai hukum-hukum ini sebagai al-ahwalus syakhsiyah. Ini kelompok kedua. Kalau tadi tentang ibadah, ini tentang keluarga. Az-zumratus tsalisah, kelompok yang ketiga, al-ahkamul muta'alliqatu bi af'alin nas, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Wa mu'amalati ba'dihim ba'dha, serta interaksi mereka satu sama lain. Min syira'in wa rahnin wa ijaratin wa da'awi wa bayyinatin wa qada'in wa ghairi dzalik. Bisa berupa jual beli, gadai, ijarah, tuduhan, ya, pembuktian dan sebagainya, juga peradilan ya dan sebagainya. Wa tusamma hadhil ahkamul muamalat, ya, dinamai hukum-hukum ini sebagai muamalat. Ini kelompok yang ketiga. Az-zumratur rabi'ah, kelompok yang keempat, al-ahkamul muta'alliqatu biwajibatil hakimi min iqamatil adli wa daf'iz zulmi wa tanfizil ahkami wa wajibatil mahkumi min ta'atin fi ghairi ma'siyatin wa ghairi dzalik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban penguasa berupa menegakkan keadilan, menghindarkan kezaliman, juga menerapkan hukum-hukum. Serta yang berkaitan dengan kewajiban rakyat berupa apa? Ketaatan pada selain kemaksiatan, ya, dan lain-lain. Wa tusamma hadhil ahkamul ahkamas sultaniyata aw siyasat asy-syar'iyyah. Nah, dinamai hukum ini, yakni kelompok yang keempat, sebagai al-ahkam as-sultaniyah atau biasa juga disebut as-siyasah asy-syar'iyyah. Az-zumratul khamisah, kelompok yang kelima, al-ahkamul muta'alliqatu bi'iqabil mujrimina wa hifzil amni wan nizam, hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi, ya, pada orang-orang yang berbuat kejahatan, ya, serta pemeliharaan keamanan dan sistem. Contohnya apa? Mislu uqubatil qatili was-sariqi wasyaribil khamri wa ghairi dzalik. Misalnya hukuman bagi pembunuh, pencuri dan peminum khamar dan lain-lain. Wa tusamma hadhil ahkamul uqubat. Ya, kelompok yang kelima ini dinamai, ya, hukum-hukum ini sebagai al-uqubat, ya, sistem sanksi. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, kita lihat yang keenam. Az-zumratus sadisah, kelompok yang keenam, al-ahkamul lati tunazzimu alaqatad dawlatil islamiyyati bid-duwalil ukhra min haitsul harbu was-silmu wa ghairu dzalika wa tusamma siyar. Hukum-hukum yang mengatur interaksi daulah Islamiyah, negara Islam, dengan negara-negara lain dari segi perang dan keamanan atau perdamaian dan lain-lain.
Ini dinamai waktu sama asyar, dinamai sebagai asyar. Jadi hukum-hukum yang mengatur hubungan atau interaksi negara Islam dengan negara-negara lain. Ya. Misalnya hukum-hukum seputar peperangan, perdamaian dan sebagainya. Az-zumratus sabi'ah, kelompok yang ketujuh. Ini yang terakhir. Al-ahkamul muta'alliqatu bil akhlaqi wal hashmati wal mahasini wal masawi'i wa ghairi dzalik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan rasa malu, ya, perkara yang baik dan buruk, ini akhlak-akhlak yang terpuji ya dan tercela dan lain-lain. Wa tusamma hadzihil ahkamul adab wal akhlaq. Hukum-hukum ini, kelompok yang terakhir ini dinamai sebagai adab dan akhlak. Wa hakaza, demikianlah najidu annal fiqhal islamiyya syamilun bi ahkamihi likulli ma yahtaju ilaihi al-insan. Kita mendapati bahwa fikih Islam ya, mencakup melalui hukum-hukumnya seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia. Wa mulimun bi jami'i marafiq hayatil afradi wal mujtama'at, dan berhubungan erat dengan seluruh kebutuhan kehidupan individu dan masyarakat. Jadi ringkasnya ikhwafillah rahmatullahi alaikum, seluruh pembahasan kelompok hukum-hukum syarak tadi, ya, dari yang pertama sampai yang ketujuh, itu menunjukkan kepada kita betapa fikih Islam itu memang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Baik hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Rabbnya, ya, hukum-hukum seputar ibadah dan sebagainya, maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia, ya, pernikahan, muamalah, ya, persangsian dan sebagainya yang sudah tadi kita kemukakan. Bahkan hubungan kenegaraan pun juga diatur. Termasuk juga yang terakhir adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan individu. Ya, bagaimana dia berakhlak yang baik, ya, berperilaku, bertutur kata yang beradab dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.